Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalasifa Satria, NIM H1D024059. Di sini saya mengerjakan paket 9 tentang e-commerce Tokoku. E-commerce Bini Tokoku. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk login. Kita pertama login sebagai admin dulu. Kita pakai akun admin aja. Oke, sini untuk tampilan awal untuk page admin. Untuk ininya sebenarnya sama. Yang beda itu ada di sini, ada di panelnya. Yang pertama ada tambah kategori. Untuk kelola kategori bisa menambah kategori atau ya umumnya fitur CRUD. Di sini misalnya kita tambah kategori. Oke, kategori di sini berhasil ditambahkan. Oke, misalnya di sini kita edit. Ya, atau kita bisa juga hapus. Oke, untuk kategori kurang lebih CRUD-nya seperti itu. Selanjutnya ada produk. Di sini ada CRUD untuk kelola produk. Misalnya di sini kita tambah produk. Kita pilih kategorinya. Sama harganya kita kasih harga. Stok. Sama deskripsi. Terus ada gambarnya juga. Kita bisa pilih gambar apa aja untuk di-upload di sini. Misalnya ini. Jangan ini. Misalnya ini. Ya, misalnya ini. Kita simpan. Nah, nanti kalau udah selesai akan muncul di katalog. Ini untuk produk yang sudah kita create tadi. Oke, untuk admin kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada untuk quest. Untuk quest bedanya nih nggak ada ininya, nggak ada panelnya, sama bisa filter biasa. Oke, selanjutnya untuk yang akun atau user biasa, kita pakai yang ini aja, yang di kitab. Oke, untuk tampilan yang ini masih sama. Terus yang ini juga bisa tambahkan ke wishlist atau keranjang juga. Kayak misalnya di sini ngelakuin apa? Pencarian. Misalnya nah, sini otomatis akan terfilter secara langsung. Nah, kurang lebih seperti itu untuk searchingnya. Yang kedua untuk filter, misalnya di sini ada harga. Nah, sini juga akan langsung ke filter untuk minimum dan maksimum harganya. Sama ada urutkan, misalnya terlaris. Juga ini akan langsung terfilter. Kita juga bisa klik di sini untuk detailnya.
bisa ditambahkan ke wishlist atau bisa check out ke keranjang. Oke, misalnya kita di sini tambahkan ke wishlist. Oke, dia akan muncul di sini. Terus untuk opsi lainnya, untuk menambahkan ke wishlist kita juga bisa pakai tombol yang ini. Misalnya ini. Kalau udah nyala tombolnya akan muncul di wishlist juga. Nah, ini. Kita juga bisa hapus dari wishlist. Ya, kurang lebih seperti itu untuk wishlistnya sama toggle-nya yang untuk instant update. Terus berikutnya ada page untuk jumlah itemnya. Misalnya kita yang lanjutan yang tadi kita masukkan keranjang. Oke, keranjangnya sudah ada di sini. Kita juga bisa edit dan harganya akan langsung otomatis berubah sesuai yang kita edit ini. Oke, misalnya kita balik dulu. Misalnya kita mau di sini kan keranjangnya ada 2. Terus kita mau beli produk lagi misalnya, dan otomatis keranjangnya juga akan langsung bertambah. Ya, kurang lebih seperti itu untuk item keranjang yang terupdate instan. Ya, yang untuk terupdate instan itu kita juga bisa hapus. Oke, untuk pagination juga di sini ada untuk produk-produk yang belum ada di page sebelumnya. Filter juga sudah. Sama untuk yang checkout, misalnya kita checkout sekarang. Nah, di sini ada kayak apa? Ringkasan pesanan sebelum kita konfirmasi. Dan bisa dikonfirmasi juga. Kalau sudah dikonfirmasi, produknya akan berkurang sesuai yang kita checkout tadi. Misalnya kita checkout lagi di sini, awalnya 9. Dan di sini sudah jadi 8. Di sini juga ada cash juga yang sudah habis, tampilannya akan jadi seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk demo dari eh, websitenya. Selanjutnya akan ke penjelasan kode-kodenya. Oke, untuk penjelasan kodenya, eh, sini eh, saya pakai 5 tabel. Ini ada 5 tabel database, ada card item, kategori, produk, user, dan wishlist. Oke, untuk relasi, entitas dan relasinya itu untuk yang one to many itu ada produk ke kategori. Produk ke kategori itu one to many. Kalau yang many to many itu ada user ke card item dan user ke wishlist. Contohnya di sini ini ada ke wishlist dan ke card item ya, dan ini ada ke card item. Oke, selanjutnya mungkin untuk growth-nya. Nah, untuk growth-nya di sini
ada di produk. Sini ada kayak rulesnya untuk kita nginput nantinya. Misalnya ada kategori, itu harus diambil dari kategori yang ada, nama, string, harga, dan lainnya. Dan di sini ada gambar juga yang maksimal 2 MB. Terus sini juga ada untuk apa, CRUD untuk produknya. Ini untuk CRUD produk, sama yang ini tuh untuk yang kategori tadi. Untuk CRUD itu sini pakai ya fungsi-fungsi yang ini, yang edit, create. Terus untuk save-nya saya pakai metode update or create, yang nantinya kalau apa, jadi kayak file yang sudah di create atau sudah diedit itu pakainya ini update or create. Jadi satu gitu. Kalau nantinya kalau ter-create akan nambah baru, kalau terupdate juga akan update gitu. Ya, oke. Mungkin selanjutnya ada ya untuk yang kategoris juga sama, pakai update or create juga. Selanjutnya mungkin ada untuk yang tantangan khususnya. Sini untuk yang pertama ada filter pencarian. Untuk filter pencarian ada di katalog. Nah, di sini ada eh, untuk pencarian itu ada di ini untuk search otomatis saya pakai Wire Model Live dengan apa, Wire Model Live yang membuat respon instan tanpa perlu refresh itu selama 300 milisecond. Berikutnya yang kedua ada toggle atau tantangan berikutnya, itu ada tombol wishlist yang dibangun sebagai island, itu ada di sini. Sini saya pakai wire click saja sih. Wire click saja untuk masukannya ke wishlist. Ya, nantinya akan masuk ke wishlist. Oke, selanjutnya ada selanjutnya ada page untuk yang di checkoutnya, yang angkanya akan bertambah jika kita masukkan dalam keranjang. Itu ada di cart page di bagian nah
bagian sini. Jadi kalau kita pakai ini, nantinya setiap kita kalau kita pakai ya ini, nantinya setiap kita apa menambah produk ke keranjang akan bertambah, tanpa merefresh akan otomatis bertambah itu pakai on card update, sama ditambah dengan card update instan. Nah, pakai ini itu apa ya, sintak Alpin JS untuk bertambah agar produknya bertambah ketika eh, secara apa ya, tanpa merefresh gitu, kayak sintak ini sama yang tadi on card update sama ini card update instant window. Oke, yang berikutnya ada pagination real time. Pagination real time, terus filter sama checkout. Untuk pagination real time itu ada di katalog lagi. Sini pakai ini, dipakai variabel reaktif namanya shortby, yang nantinya itu kesambung sama order by. Jadi dengan ini sort by yang kesambung dengan order by ya, dengan ini sort by yang kesambung dengan order by itu nantinya bisa mengurutkan produk yang termurah sampai termahal atau sebaliknya. Terus untuk pagination real time ini biasa pakai with pagination. Ya, pakai with pagination untuk pagination real time-nya. Terus untuk checkout sederhana, ringkasan sebelum checkout itu ada di cart plate. Nah, di sini ada pakai wire click di sini untuk confirm checkout-nya, sama di sini ada HTML untuk untuk sebelum konfirmasi checkout-nya. Ini ada total tagihan dan lain-lainnya sebelum dikonfirmasi checkout. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.